Renungan Harian Katolik, Sabtu, 3 Januari tahun 2026. Kesaksian. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya." Yohanes bab 1, ayat ke-32. Saudara-saudara, iman Yohanes Pembaptis benar-benar mentransformasi dirinya menjadi seorang yang tulus, rendah hati, dan jujur. Ketika melihat Yesus datang kepadanya, ia tidak ragu-ragu mengungkapkan, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ungkapan tegas Yohanes ini kemudian menjadi doa liturgi gereja dalam perayaan Ekaristi. Dengan berlandaskan imannya, Yohanes mau memberi kesaksian tentang Yesus sebagai sungguh-sungguh Anak Allah. Karena itu, ia dan kita pun ikut merasakan bahwa kita juga diundang olehnya untuk berpartisipasi dalam karya luhur Allah bersama Putranya. Kita mendapat teladan yang baik dari Yohanes Pembaptis dalam hal praktis beriman yang transformatif. Dalam beriman, sikap pasif dan sekedar menikmati keselamatan pribadi saja tidak cukup. Kita mesti memberi kesaksian yang tegas kepada sesama kita tentang siapa Yesus dan bagaimana Dia menyelamatkan manusia. Sikap kita yang berdasarkan iman padanya itu yang dapat meyakinkan orang lain bahwa beriman padanya tidak sia-sia. Apa yang kita imani, itulah yang kita doakan dan itu pula lah yang kita hayati dalam keseharian. Tuhan Yesus sungguh mengasihi manusia teristimewa kaum pendosa. Santo Yohanes Pembaptis memanggil Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yesus dipanggil demikian? Karena Ia mengorbankan diri laksana anak domba untuk menebus dosa-dosa manusia. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berdosa, maka kita perlu bertransformasi di dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik dan lebih layak lagi di hadirat Tuhan. Kalau kita berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, berarti kita mau tinggal di dalam Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tetap berbuat dosa, maka kita tidak melihat dan mengenal Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yohanes yang dikenal sebagai nabi yang menyiapkan jalan bagi Sang Mesias memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Perkataan Yohanes seolah-olah menyempurnakan kembali apa yang sudah ditegaskan oleh para nabi terdahulu mengenai Mesias yang akan datang. Dia yang akan datang adalah seorang nabi besar yang memenuhi nubuat perjanjian lama. Kesaksian Yohanes memberikan kepada kita peneguhan iman yang kadang membuat kita merasa ragu akan siapakah Yesus. Kita tidak saja harus disuguhi peristiwa-peristiwa mukjizat, karya-karya Yesus, dan ajaran-ajaran Yesus yang ada dalam kitab suci. Tetapi kesaksian para nabi dan nubuat-nubuatnya hendaknya juga menjadi landasan pengetahuan bagi kita untuk mempertebal iman. Iman bukanlah sekedar sebuah kepercayaan akan sesuatu karena pengalaman pribadi. Tetapi kesaksian orang lain hendaklah juga menjadi kesaksian iman kita, sehingga semakin menunjukkan kebenarannya bahwa apa yang kita imani itu benar. Yohanes Pembaptis telah memberikan kesaksian akan Yesus sebagai Anak Domba Allah yang dipilih Allah, Mesias, dan Raja. Maka hendaklah kita juga berani bersaksi mewartakan pengalaman iman kita masing-masing di tengah umat dan masyarakat. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus dapat dipercaya, terutama karena merupakan kesaksian hidup. Yohanes bukan orang munafik dan semua orang tahu itu. Mereka berduyun-duyun datang kepada Dia karena keaslian hidupnya. Bahkan, orang Farisi datang untuk menerima baptisannya. Kata-nyatanya penuh kuasa dan didengarkan karena Dia menghidupi apa yang Dia khotbahkan. Dengan dan karena pembaptisan yang telah kita terima, kita juga menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Kehendaknya antara lain terjelma dalam berbagai tatanan atau aturan yang terkait dengan hidup, tugas pekerjaan,
jabatan ataupun panggilan kita. Maka, marilah kita berlomba untuk menjadi pelaksana-pelaksana tanaman atau aturan yang terkait dengan kita, baik secara pribadi maupun bersama. Dan biarlah orang-orang yang melihat atau berjumpa dengan kita juga berseru seperti Yohanes, "Aku melihat dan bersaksi bahwa orang ini sungguh anak Tuhan, Yesus anak domba Allah." Ajarilah kami supaya bersedia berkorban demi orang lain sebagaimana telah Engkau beri contoh. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.